Perbedaan pendapat lumrah asal kita mau mengaji dan penuh dengan kedewasaan dan tidak saling menyalahkan. Rasa sabar dan saling menghormati antara pendapat-pendapat para ulama. Berjumpa lagi pada kajian 5-10 menit ke depan atau kurang lebihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya pada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Pemirsa, kembali pada kajian 5 atau 10 menit ke depan. Pada kesempatan 14 Zulhijjah ini, kita akan membahas tentang amalan penarik rezeki. Rezeki ini memang mempunyai satu posisi yang cukup penting dalam kehidupan kita, dalam agama, dalam beribadah bahkan. Contohnya saja, seseorang yang akan berangkat haji, paling tidak minimal ia menyediakan 40 juta rupiah pakai uang kita. Itu pun hajinya haji yang reguler. Kalau dia naik yang ONH Plus lebih mahal lagi, bisa sampai 9.000 US dollar dan lain-lain. Seseorang yang mau berangkat umroh, rindu kepada Baitullah, paling tidak dia menyediakan 15 juta ke atas. Seseorang yang baru menikah, pasangan muslim muslimah, pemuda muslim dan pemudi muslimah, yang kedepannya dia berpikir ingin membeli rumah, tentu dia akan berpikir dengan finansial yang tidak sedikit. Bahkan dari sini ada duabit, ada peraturan-peraturan, ada undang-undang dalam Islam untuk menghasilkan rezeki. Tentunya ikhtiar wajib. Tetapi ikhtiar dalam mencari rezeki tidak boleh dari perkara yang haram, dari penggandaan uang atau riba, dari prostitusi, dari bai'ul gharar, jual beli tipu menipu, ataupun dari ghosab, mengambil harta orang lain, ataupun korupsi, ataupun yang lainnya diantaranya dari perdukunan dan lain-lain. Tidak boleh umat Islam mencari harta dari yang demikian. Maka yang kami hadirkan di sini amalan penarik rezeki ini dari sisi ghaibnya, dari sisi amalannya, bukan dari ikhtiar jual beli, bekerja di perusahaan, menjadi pegawai, ya, atau dia punya profesi sebagai dokter, sebagai ini itu bukan. Yang kami bicarakan adalah amalnya ini. Yang pertama langsung saja hadirin, yaitu yang bisa menarik rezeki dengan dalil tentunya, yaitu yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Takwa. Apa definisi takwa? Para ulama katakan takwa adalah al-imtithal li awamirillah wajtinabu nawahi. Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, itu takwa. Dalilnya mana takwa bisa menarik rezeki? Kita buka dalam surat ke-65, surat At-Tolaq pada ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kami rasa ayat ini sudah populer di tengah-tengah masyarakat, bahkan mungkin sebagian kita sudah hafal. Allah firmankan ya pada ayat keduanya dan sebagian ayat ketiganya, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan bukakan baginya, mengadakan baginya jalan keluar dari problemnya, dari masalahnya, dari kerumitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Rezeki yang dia tidak mengira sebelumnya. Ini bisa jadi. Ya, hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Yang kedua adalah yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan urusan semua kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Anda punya gaji, Anda punya kendaraan, Anda punya fasilitas, itu sebatas kita pakai dalam keperluan kita, tapi yakinnya adalah semua yang menunaikan adalah Allah. Ya, kita bekerja dapat gaji dari perusahaan, harus yakinnya Allah yang memberi, perusahaan hanya sebagai sebab atau perantara. Ya, kita berolahraga supaya sehat. Alat-alat olahraga dan olahraganya itu sendiri adalah sebagai sebab dan perantara. Sementara yang memberikan kesehatannya adalah Allah dan sebagainya. Hadirin, tawakal ini sendiri dalilnya masih dalam surat At-Tolaq, surat ke-65 pada ayat ketiga lanjutannya. Allah firmankan di sini, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh."
Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ini pada ayat ketiganya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupinya. Ya, innallaha balighu amrih, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan keperluannya. Nah, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini diantaranya yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3-nya adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bersyukur ini selalu merasa tidak merasa pesimis, tidak merasa kecewa dengan apa yang Allah berikan. Gambaran bersyukur yang paling mudah, ya, orang yang dia punya mobil, katakanlah tahun 2000 ke bawah, dia harus melihat kepada orang yang di bawahnya lagi. Jangan lihat kepada yang atas. Wah, tetangga saya sudah punya mobil di atas tahun 2015. Tapi lihatlah kepada orang yang tetangganya memiliki mobil di bawah 2009 ke bawah. Sehingga dia akan bersyukur, alhamdulillah saya masih ada mobil. Demikian juga tetangga yang punya mobil di bawah 2009, dia harus bersyukur melihat orang yang lebih bawah lagi. Tetangganya hanya punya motor, masih kehujanan, kepanasan. Yang punya motor pun melihat jangan yang ke atas, tapi melihat yang ke bawah, kata Rasul. Ini diajarkan dalam satu hadis seperti itu. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah ekonominya daripada kamu. Tetangga masih pakai sepeda, hadirin. Kita sudah bisa pakai motor. Sepeda 5 menit, jaraknya cuma berapa, motor bisa 5 km lebih. Para jamaah dirahmati Allah, demikian juga, ya. Maka orang yang naik sepeda tadi, lihatlah kepada yang lebih bawah. Saya alhamdulillah punya sepeda, tetangga jalan kaki. Begitu seterusnya. Sehingga jalan kaki pun bersyukur karena tetangganya sudah tidak bisa jalan. Ini yang disebut dengan bersyukur. Dalilnya hadirin, kita buka saja suratnya, surat Ibrahim, surat ke-14 pada ayat ke-7. Ya, ayatnya ini pun terkenal. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Terkenal ayat ini. Ya, wa itta'adzana rabbukum, Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala memaklumkan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur, la azidannakum, pasti aku akan tambahkan, kata Allah. La azidannakum, aku pasti akan tambahkan. Di sini kenapa diartikan dengan pasti? Karena di situ ada lamnya lam taukid, ya, dan juga nunnya nun taukid saqilah dalam nahwu sharaf grammar bahasa Arabnya. Jadi artinya la azidannakum, pasti aku akan tambahkan untuk kalian. Ya, wa yarzuqhum min, maksud kami, kemudian Allah Ta'ala, tapi kalau kita kufur, ya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, tapi kalau kalian kufur, maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Ini yang nomor 3 hadirin. Yang nomor pertama takwa, yang kedua tawakal, yang ketiga syukur. Yang keempat hadirin, istighfar kepada Allah Ta'ala. Istighfar minta ampunan kepada Allah Ta'ala bisa menjadi celah-celah penarik rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan perkara yang sekedar istighfar. Makanya istighfar itu manfaatnya diantaranya bisa menarik rezeki. Para jamaah yang dirahmati Allah, boleh dibuka dalam surat Nuh, surat ke-71 pada ayat 10 sampai 12. Mungkin kalau ini ayatnya karena jauh gitu ya, pada juz ke-29, ya. Allah Ta'ala firmankan di situ, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara. Ayat ke-10 sampai 12. Ya. Allah katakan kepada Nabi Nuh, karena memang surat Nabi Nuh, maksudnya ini perkataan Nabi Nuh kepada umatnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, beristighfarlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau kalian rajin beristighfar, mohon ampun kepada Allah, yursilis sama alaikum midrara, Allah SWT akan berikan kepada kalian hujan yang lebat, hujan yang baik, hujan yang membawa manfaat. Wa yumdidkum bi amwal, Allah akan berikan kamu harta, wa banin, anak-anak, wa yaj'al lakum jannat, Allah akan berikan kepada kamu kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara, Allah akan berikan kepada kalian akan yaitu sungai-sungai. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini diantaranya 4 amalan daripada yang bisa menarik rezeki. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan esok hari, part kedua, ya, bagian kedua tentang amalan penarik rezeki. Semoga
Allah Ta'ala berikan hikmah-hikmah kehidupan yang baik ya dengan kita beragama ini, dan tetap menjalankan ketaatan kepada Allah, mengaji setiap harinya. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita dunia akhirat, dan senantiasa bisa meraih daripada apa yang Allah janjikan, dan diwafatkan kita semua dalam husnul khatimah. Baiknya dari Allah, kekurangan kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.